warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bertemu lagi dalam pelajaran tematik kelas 5, tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Siapkan alat tulis kalian beserta buku tema 2-nya ya. Kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan dibahas adalah faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan. Apa saja sih yang menjadi penyebab terjadinya gangguan pernafasan? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama adalah faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernafasan dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Misalnya, bayi yang terlahir dini atau prematur, organ pernafasannya mungkin belum sempurna, sehingga memerlukan alat bantu pernafasan. Selanjutnya adalah faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernafasan, misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Faktor yang lainnya adalah faktor lingkungan. Kita bernafas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis, sehingga kita merasa sesak saat bernafas. Berdasarkan bacaan di atas, selanjutnya teman-teman bisa membuat diagram. Berikut ini salah satu contoh diagram faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan. Teman-teman bisa membuat diagramnya dengan gaya yang berbeda-beda. Salah satu faktor penyebab gangguan pernapasan adalah lingkungan. Banyak berita tentang pengaruh lingkungan bagi kesehatan, terutama pernapasan. Berikut cuplikan salah satu berita di majalah Tempo edisi 21-27 September 2015. Selanjutnya, kita akan membaca teks tentang kuldesak lantaran Jerebu. Aroma sangit asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga Pekanbaru, Riau. Pada Selasa pekan lalu, seantero kota diselimuti kabut. Jalanan lengang dan pagi itu meredup, lantaran sinar matahari tersaput asap. Kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah. Meski begitu, asap tetap masuk lewat ventilasi. Tak ada lagi tempat berlindung. Di rumah saja sudah tidak aman, ujar Asep Dadan Muhada kepada Tempo. Khawatir terhadap kesehatan dua anaknya yang masih kecil, pria 34 tahun itu memboyong keluarganya keluar kota. Dari rumahnya di Kecamatan Tampan, Asep mengungsi ke tempat sanaknya di Kota Bukit Tinggi. Apalagi, sekolah dasar anak sulungnya diliburkan hingga waktu yang tidak pasti. Hampir semua sekolah di Pekanbaru telah diliburkan sejak awal September lalu. Langkah meninggalkan Riau untuk sementara waktu memang tepat. Menurut pantauan satelit Terra dan Aqua milik Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA, angin membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Itu berarti asap akan terus menumpuk di Riau jika tidak ada penanganan. Asap pembakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tak cocok bagi tubuh manusia. Ada partikel kasat mata dan partikel tak kasat mata. Partikel kasat mata berupa debu. Partikel tak kasat mata berupa sulfur dioksida, karbon dioksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Jika seluruh partikel melebihi 350 part per million atau ppm, akan timbul penyakit. Indeks pencemaran udara di Riau mencapai level 710 ppm. Ini berarti petaka bagi penduduk. Terbukti, jumlah pengidap gangguan pernapasan tinggi. Dinas Kesehatan mencatat ada 26.000 lebih pengidap infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, 3.000 lebih penderita iritasi mata dan kulit, 1.200 penderita asma,
serta 500 pengidap pneumonia. Berdasarkan bacaan teks di atas, teman-teman diminta untuk menulis beberapa pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa, disertakan dengan jawabannya. Kita mulai dari kata tanya apa. Contoh pertanyaannya nomor 1, apa penyebab asap di Riau? Jawabannya, penyebab asap di Riau adalah kebakaran hutan. Contoh kedua adalah, apa saja penyakit yang ditimbulkan akibat pencemaran udara di Riau? Jawabannya adalah, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, iritasi mata dan kulit, asma, dan pengidap pneumonia. Kata tanya selanjutnya adalah siapa? Contoh pertanyaan nomor 1, siapa nama narasumber yang memboyong keluarganya keluar kota dalam berita tersebut? Jawabannya, narasumber yang memboyong keluarganya keluar kota dalam berita tersebut bernama Asep Dadan Muhanda. Contoh kata tanya yang kedua adalah, siapa yang khawatir terhadap kesehatan dua anak yang masih kecil? Jawabannya adalah Asep. Kata tanya ketiga, di mana? Contoh nomor 1, di mana kebakaran hutan terjadi? Kebakaran hutan terjadi di Sumatera Selatan dan Jambi. Kata tanya di mana yang kedua adalah, di mana Asep mengungsi? Jawabannya, di tempat sanaknya di Kota Bukit Tinggi. Kata tanya keempat, bagaimana? Contoh pertama, bagaimana upaya penduduk Riau menyelamatkan diri dari bahaya asap? Jawabannya, sebagian penduduk Riau keluar wilayah sementara waktu untuk menyelamatkan diri dari bahaya asap. Pertanyaan kedua, bagaimana asap kebakaran sampai terbawa ke Riau? Jawabannya adalah, angin membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Kata tanya yang terakhir adalah mengapa. Contoh pertama, mengapa langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat? Jawabannya, langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat karena angin membawa asap kebakaran dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Contoh kedua, mengapa asap pembakaran berbahaya bagi tubuh manusia? Jawabannya, karena asap pembakaran mengandung partikel yang tidak cocok bagi tubuh manusia, yaitu partikel kasat mata dan partikel tidak kasat mata. Selanjutnya, teman-teman bisa menambahkan beberapa pertanyaan dan jawaban pada kolom di bawah ini. Selanjutnya, menurut kalian, di tempat mana kamu akan merasakan udara yang lebih segar? Di kota penuh pabrik dan kendaraan bermotor, atau desa yang banyak pepohonan besar dan tanaman? Jawabannya tentu saja di desa yang banyak pepohonan besar dan tanaman, karena pepohonan yang besar dan tanaman-tanaman di sekitar menghasilkan banyak oksigen sehingga udara menjadi terasa lebih segar. Terima kasih teman-teman telah menyimak video pembelajaran ini. Semangat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.